Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Joran Bambu 71. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semua, teman-teman YouTube Joran Bambu 71? Semoga sehat semua ya. Dan juga mungkin ikan peliharaannya di Budik Damber dan juga di tempat apa saja ya, kolam apa saja. Semoga sehat semua dan tetap sukses selalu. Oke, kali ini saya masih berputar sekitar Budik Damber ya. Di sini Nila ya. Jadi tidak bosan-bosannya saya akan memberikan pengalaman saya terkait dengan Budik Damber Nila ini ya. Adapun beberapa trik dan beberapa cara sudah banyak sekali saya sampaikan di video yang kemarin-kemarin ya, dan di kali ini saya kembali akan memberikan bagaimana caranya berbudik damber nila dari tebar awal hingga perawatan sampai hari ini ya teman-teman ya. Jadi budik damber nila itu ada beberapa tahapannya, yaitu pertama tentang persiapan ember di sini ya, karena di sini medianya saya memakai ember. Yang kemudian pengelolaan air, dan juga yang berikutnya adalah tebar awal ya. Terkait di sini adalah tebar padat ya. Di tebar awal karena banyak sekali yang ditanyakan oleh teman-teman semua dengan tebar awal itu bagaimana supaya ikannya nggak mati ya. Nah, yang kemudian adalah pakan yang kita berikan sehari-hari, itu pakannya meliputi apa saja dan bagaimana cara kasih pakannya ya. Oke, satu persatu akan saya bahas di sini tentang pengalaman saya. Pertama dari persiapan ember atau persiapan kolamnya dulu ya. Jadi persiapan awal dari kolam ya atau ember di sini, karena saya medianya menggunakan ember. Di sini saya pilih ember ukuran 80 liter ya teman-teman ya. Dan di sini untuk persiapan air biasa ya, bisa menggunakan air hujan ataupun air kolam, air sungai maksud saya, air sumur, PDAM dan lain-lain, air apa saja boleh ya. Kemarin ditanyakan juga teman-teman, air yang digunakan itu air apa ya. Jadi semua air bisa digunakan asalkan air standar ya, air bersih, seperti itu maksud saya. Oke, bagaimana persiapan airnya? Pertama kali tentunya kita isikan ke dalam ember ini, tidak penuh-penuh banget ya. Jadi dari bibir ember ini sekitar 5 hingga 10 cm ya, di bawahnya terlihat seperti itu. Kemudian kita endapkan untuk selang beberapa waktu ya, sekitar 4 hingga 7 hari atau 1 minggu. Dan di sana kita nanti akan mendapatkan air yang sudah siap untuk ditebar ikan ya, tentunya seperti itu. Jadi untuk pemilihan bibit, saya biasanya menggunakan bibit yang ukuran 5 hingga 10 cm. Saya tebar ke dalam air ini ya teman-teman ya. Dan sebelum kita tebar, saya menggunakan aerator ya teman-teman. Aeratornya berkekuatan 15 watt ya, dan saya cabang menjadi 2. Yang pertama ada di ember pertama dan ember yang kedua seperti ini ya teman-teman ya. Dan akan menghasilkan gelembung-gelembung udara yang cukup kuat ya. Jadi ini sudah cukup untuk ditebar awal ya teman-teman. Oke, jumlah tebar awal untuk kapasitas ember 80 liter saya tebar biasanya 50 ekor hingga 100 ya teman-teman ya.
dan pada akhirnya nanti di tengah-tengah waktu atau mungkin di 1,5 bulan hingga 2 bulan setelah ikan agak gede dan bisa kita pindahkan atau kita bagi-bagi menjadi beberapa ember ya. Biasanya untuk sampai panen satu embernya hanya berisi 15 hingga 25 ekor saja. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, berikutnya adalah pakan ya. Jadi pakan yang kita berikan adalah saya menggunakan pakan pelet khusus untuk ikan bersisik atau nila yang proteinnya hanya 35%, yaitu butiran kita sesuaikan dengan besar kecilnya ikannya. Di sana ada masa awal produksi dan ada pakan khusus untuk pada masa akhir produksi. Jadi kita sesuaikan dengan umur ikan juga ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, berikutnya tentang perawatan air sehari-hari. Jadi perawatan air sehari-hari kuncinya adalah yang mutlak harus kita laksanakan, harus dipenuhi adalah pemberian oksigen. Pemberian oksigen seperti ini harus untuk kelangsungan hidup nila. Jadi ini wajib ada seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya ada dua jenis perlakuan ya. Yang pertama dengan oksigen seperti ini, dan yang kedua kita menggunakan filter air yang kita pompa itu seperti akuarium itu ya, yang mengalir terus seperti itu, tapi kita lewatkan di filter itu juga bisa. Tapi saya sekarang sedang mengadakan percobaan dengan yang memakai gelembung udara, karena seperti ini adalah sangat mudah atau sangat simpel ya. Oke, tadi penggantian air itu dilakukan ketika airnya kotor saja ya teman-teman. Jadi kalau airnya nggak kotor, airnya masih berwarna coklat atau hijau, itu nggak masalah, asalkan airnya itu masih layak untuk hidup ikan. Tadi ciri-cirinya adalah bau busuk ya teman-teman ya. Jadi kalau kita udah menjumpai airnya bau busuk dan ikan sudah mungkin kurang sehat di situ, maka harus cepat-cepatlah diganti seperti itu. Jadi itu saja ya teman-teman ya untuk perlakuan atau dari tebar awal hingga nantinya panen kita lakukan setiap hari atau berdasarkan pemantauan kita saja untuk mengganti air.